Terima kasih Ibu-Ibu, masih sehat Ibu-Ibu ya? Sehat. Alhamdulillah. Saya akan melanjutkan pada sesi ini modul 3 tentang kesehatan dan gizi. Dalam sesi ini pentingnya gizi dan layanan kesehatan. Terus yang langkah selanjutnya ini bulan lalu sudah saya sampaikan, sudah saya jelaskan tentang pentingnya gizi dan layanan kesehatan. Terus dalam sesi ini saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan kesehatan ibu hamil. Saya tanya dulu, ada yang sudah hamil ya? Kemarin yang laporan ke saya, siapa yang hamil ini kemarin? Bu Wasila Pak, Bu Zubaida Pak. Oh, yang mana? Yang ini Bu Zubaida? Ya. Oh, sudah berapa bulan Bu kehamilannya? 4 Pak. Oh, alhamdulillah 4 bulan. Semoga bayinya sehat dan ibunya ya. Amin. Bagi ibu-ibu yang di belakang dan tolong disimak ini. Walaupun tidak hamil hari ini, mungkin hamilnya bulan-bulan berikutnya dan lain sebagainya. Jadi pentingnya ibu hamil ini sangat penting sekali. Makanya dalam sesi ini akan saya jelaskan tentang pemeriksaan kesehatan tentang ibu hamil. Sebelumnya saya lanjut, saya tanya dulu kepada Ibu Iqbal, apa yang Ibu Iqbal katakan tentang hasil diskusi sama ibu-ibu kemarin yang sudah saya jelaskan tentang pentingnya gizi dan layanan kesehatan. Ibu Iqbal sudah diskusi dengan ibu-ibu? Sudah Pak. Nah, gimana Bu? Pentingnya gizi sama layanan kesehatan itu bagi ibu hamil, yang pertama adalah agar ibu dan bayi yang dikandung sehat. Sehat ya, oke. Terus tidak ada kendala Pak dalam masa kehamilannya. Oke. Tuh. Terus yang terakhir itu bisa lebih paham bagaimana cara dalam pelayanan kesehatan, bagaimana cara sehat yang harus dilakukan oleh ibu hamil Pak. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat Ibu Iqbal ya. Terima kasih. Berarti sesi kemarin yang saya jelaskan alhamdulillah sudah masuk semua ya, sudah masuk semua ya. Alhamdulillah untuk sesi ini sebelumnya biar tidak terlalu tegang, biar ini suasananya sudah panas ya. Kita simak video terlebih dahulu. Ya Pak. Mau video? Mau Pak. Nah, ini ada video yang berkaitan dengan pemeriksaan kesehatan ibu hamil ya. Ya Pak. Terutama yang hamil hari ini tolong disimak ya. Oke. Abas you. Silakan disimak dulu. Oke, monggo ibu-ibu. Oh, bobo. Gua lampu sih. Nah, tolong didengarkan. Oke Pak. Oke. Oke, terima kasih sudah paham ya dengan video ini. Dalam cerita ini, kalau ibu-ibu sudah menyimak tadi dari awal sampai akhir ada sekitaran 6 menit. 6 menit ini sudah paham ya? Saya coba tanya kepada Ibu Wasil. Dalam film ini ibu yang hamil itu harus dibawa kemana? Kalau yang di video barusan masuk dibawa ke posyandu. Oh, posyandu. Masuk ditolong oleh saudara yang terdekat. Ya, posyandu bisa ke posyandu, bisa ke Puskesmas, puskesmas, ke bisa ke Polides Polides. dan sebagainya. Pokoknya ada layanan kesehatan ya. Ya, Pak. Paham ya? Paham. Jangan dibawa ke tetangganya. Itu salah arah. Ke dukun itu tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Ini lebih biar ada kontrol kesehatannya ya. Oh iya. Terus yang kedua, ibu-ibu pernah hamil kan? Ya Pak. Ya. Pernah. Kalau ibu hamil biasanya kemana? Ibu-ibu butuh kemana biasanya? Biasanya kalau bulanan itu ke posyandu itu Pak. Nah, terus? Kalau pas tentang konduksi ke puskesmas Pak. Oh, puskesmas Ya, ya. Dukun menu. Benih lek. Oh, diantar siapa? Ibu Toha? Kalau saya suami Pak. Oh, suaminya ya, alhamdulillah. Saya tanya ke ibu-ibu di sini yang hadir, berapa kali biasanya ibu ke puskesmas, Polides atau posyandu untuk memeriksa kehamilannya? Berapa kali? Biasanya 1 bulan sekali. Gimana, Bu Wasil? Biasanya kalau saya 1 bulan sekali. Bulan sekali. Ibu Toha? Iya Pak, tapi kalau ada gejala apa itu karena takut Pak, biasanya langsung udah Oh, takut. Khawatirnya biasanya kalau lihat dipegang, nggak gerak gitu ya, khawatir dan sebagainya. Oke. Kalau Bu Iqbal? Ya selama ini saya masih 1 kali Pak dalam 3 bulan pertama ini. Oh begitu ya, oke. Berarti ibu-ibu
sudah tahu prosedurnya, sudah tahu langkahnya dan arahnya kemana ya untuk memeriksa Ya, kandungannya. Pak. Ya, Pak. Selama di posyandu, Polindes, puskesmas dan lain sebagainya, apa yang diberikan atau yang ibu-ibu terima layanan yang terima? Ya, tinggi dan berat badan saya diukur. Oh, Pak. diperiksa ya? Ya, Oke. tekanan darah. Oke, bagus. Kemudian diberi tablet penambah darah itu, Oh, tablet Pak. penambah darah. Ya. Oke. Kalau saya Pak, karena Gimana? janin sudah besar, dilihat itu Pak, letak janin itu Pak. Oh begitu ya, apakah mengurep atau gimana ya? Ah. Oh sampai sekarang. Iya. Kalau gua sih gimana? Kalau saya datang ke posyandu langsung diukur ini Pak, lengannya ini Pak. Oh Mau begitu ya. diukur lengannya Pak. Ya. Makanya harus itu. Selama ibu-ibu mendapatkan layanan kesehatan, apa yang ibu rasakan? Apa enak atau bagaimana dan sebagainya? Lebih tenang, Pak. Oh, lebih tenang. Lebih tenang. ada- Tidak khawatir lagi. Oh tidak khawatir lagi. Oke. Dalam sesi ini, dalam ibu-ibu yang hamil, ini tolong diperhatikan karena ini berkaitan dengan janin ya. Kita tidak tahu janinnya bagaimana. Lebih sering periksa itu sebetulnya lebih baik, ya. Lebih sering periksa sebetulnya lebih baik. Cuma minimal kalau kita mengikuti prosedur pemerintah 3 bulan terakhir, 3 bulan pertama ini 1 kali dalam usia kandungan selama 3 bulan. Jadi bulan pertama, bulan kedua dan bulan ketiga ini harus periksa. Harus minimal 1 kali, minimal 1 dalam 3 bulan. Setiap bulan tidak masalah, itu lebih baik. Lebih baik kalau misalkan ada kendala dan sebagainya, silakan periksa ke Polindes, posyandu dan lain sebagainya yang ada dengan layanan kesehatan. Tapi minimal ibu-ibu KPM, ibu-ibu yang hadir ini minimal 1 kali dalam 3 bulan. Jadi 3 bulan pertama harus periksa. Nah di sini ada janinnya ya. Ya, Bu, Janinnya. ya, Jadi bulan pertama bagaimana, bulan kedua bagaimana, ini kan tambah besar ini. Iya. Nah, tambah besar. Ya, Pak. Nah, nanti harus periksa minimal 1 kali pada usia kandungan sebelum 3 bulan. 3 bulan. Lalu 3 bulan selanjutnya harus umur 4 sampai 6 bulan ini harus periksa lagi ya. Harus periksa lagi minimal. Tapi lebih sering lebih Baik. Nah, namun di bulan ke-7 sampai bulan ke-9 karena ini sudah di bulan-bulan mau melahirkan, Jadi malah tambah besar. Ya. Tambah berat ya, biasanya jalannya gini, kalau tidur udah enak ya. Biasanya kalau tidur bagaimana? Ngatin bengan menapa, Pak. Oh begitu ya. Gimana? Menimbang ini. Kalau tengkurap, kalau tidur biasanya gimana? Miring atau Miring berat? Pak. Tereng, antang, Pak. Oh begitu ya. Sakit semua gitu, Pak. Di usia 7 sampai 9 bulan ini, maka ibu-ibu wajib hukumnya memeriksa kandungan 2 kali. Ini sudah beda karena sudah besar ya. Jadi dengan ibu-ibu nanti dilihat posisi bayinya. Kalau letak janinnya, posisi bayinya tinggal bagaimana. Kalau misalkan tidak sesuai dengan posisinya, maka nanti akan gimana? Biasanya Diperiksa, Pak. Diperiksa. Kok bisa diperbaiki? Cara memperbaiki bagaimana itu? Diputer-puter Oh, gitu, Pak. diputer-puter ya. Nanti diperiksa sama layanan kesehatan. Kalau misalkan tidak memungkinkan untuk melahirkan secara normal, itu biasanya nanti ada tindakan selanjutnya. Paham ya? Paham. Lebih sering, Lebih baik. Oke. Bulan pertama, 3 bulan pertama minimal berapa kali periksa? 1 kali. 3 bulan kedua minimal berapa? 1 kali. 3 bulan terakhir 2 kali. Nah, itu minimal, paham ya? Paham. Lebih baik lebih. Lebih baik. Lebih baik. Lebih sering, Nah, Pak. makanya harus Lebih sering, fokus Pak. ya. Ya, Pak. Harus fokus gimana? Lebih sering, Lebih Pak. sering. Lebih baik. Lebih baik. Lebih sering. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk semuanya.